Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sansar Islami dengan NIM 2311561. Di sini saya akan melakukan khutbah Jumat tugas dari PKD 2. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kita kesehatan, keselamatan untuk bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Di kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan khutbah Jumat yang berjudul pentingnya sholat, sedekah, dan menuntut ilmu. Sebelum saya memasuki materi tersebut, saya akan mencerita salah satu kejadian di mana pada masa itu Nabi Ibrahim alaihissalam menghadiri salah satu acara kematian yang berada di kampungnya sendiri. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di rumah mayat itu yang meninggal itu, mayat itu telah dimandikan dan sedang dikafani. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung membantu orang-orang di situ untuk mengkafaninya. Setelah dikafani, tiba-tiba mayat itu bergerak. Semua orang pada saat itu kaget. Karena kenapa mayat ini sudah meninggal masih bisa bergerak. Semua orang di situ pada takut. Tidak ada yang berani untuk membuka kain kafan itu. Dan pada saat itu yang berani hanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia membandingkan diri untuk buka kain kafannya, dan apa yang terjadi pada saat dia buka, di situ ada ular yang menggigit dan memakan mayat tersebut. Semua orang bertanya-tanya pada saat itu, kenapa bisa ada ular memakan dan melilit si mayat ini. Nah, pada saat itu semua warga di situ mengambil kayu untuk membunuh ular itu. Tiba-tiba Allah menurunkan rahmat ke ular itu untuk berbicara. Kata ular itu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah lima takatuluni wa laisa nisam wala kata fa inna Allah taala amarani an wasibuhu ila yaumil qiyamah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah yang paling terakhir. Kenapa Anda ingin membunuh saya sedangkan saya hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang mati ini sampai dari air? Wah, semua orang bertanya-tanya dong. Kenapa nih, ada apa? Ternyata ular itu berbicara kalau semasa hidupnya si mayatnya tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah, dan tidak pernah menuntut ilmu. Makanya saya akan mengangkat ceramah ini karena alasan itu. Marilah kita bahas dengan materi pentingnya sedekah, dan pentingnya menuntut ilmu. Nah, yang pertama, pentingnya sholat. Allah dan Rasulnya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah yang bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam adalah sholat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga itu pun akan ikut roboh karena kehilangannya penyangga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang bunyinya waqimus sholata wa aqus zakata wa arkaul ma'arrakiin, yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Salat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat.
Dalam salat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam salat wajib yang lain, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Yang kedua, sidang jamar Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pentingnya bersedekah. Sedekah merupakan amalan baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam pun itu disunahkan untuk bersedekah pada orang-orang yang tidak mampu. Karena harta kita itu pasti ada yang punya. Salah satunya yaitu orang yang tidak mampu. Sedekah dapat membantu orang yang sedang kesulitan, dan bagi orang yang memberikan sedekah maka ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Ada beberapa keutamaan atau manfaat dari sedekah yang bisa dirasakan. Apabila sedekah dilakukan dengan ikhlas dan tidak ria apa saja, yaitu yang pertama, bertambahnya rezeki. Sedekah atau memberikan orang yang tidak mampu tidak akan membuat kita menjadi miskin dan kekurangan harga, sebab rezeki setiap orang itu telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki jika sedikit memberi. Alih-alih mengurangi, sedekah justru akan membuat harta orang yang memberi menjadi banyak, akan digantikan berkali-kali lipat. Yang kedua ada mendapatkan meningkatnya derajat seseorang. Selain akan menambah rezeki seseorang, sedekah juga akan meningkatkan derajat seseorang. Orang yang rajin dalam bersedekah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta menambahkan keberkahan di dalam dirinya. Hal ini tentu saja tidak bisa didapat oleh orang-orang yang kikir yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak selamanya tidak pernah bersedekah. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan sedekah ini dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberikan kemuliaan pada hambanya yang pemaaf serta bersikap tawadu, karena Allah akan meningkatkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada didoakan oleh malaikat. Abu Hurairah pernah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang-orang berada di waktu pagi, ada dua malaikat yang turun kepadanya. Kemudian salah satu berkata, ya Allah, berilah harta pada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Lalu malaikat satunya lagi berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil atau orang-orang yang kikil, yang pelit. Dari ketiga manfaat tersebut, tentu saja kita harus sadar bahwa sedekah tidak akan membawa kemudaratan dalam hidup. Justru kita bisa mendapatkan keuntungan dari hal-hal tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya menuntut ilmu. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan itu semua tentu saja kita harus mau belajar, mau mengaji, dan mau menambah ilmu. Seluruh ilmu yang dapat menjadikan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, baik itu merupa ilmu-ilmu ibadah mahda seperti tata sholat misalnya, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berhaji. Nah, ilmu itu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan kepemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyak hal. Meski berat bahwa prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu Islam serta ilmu mengenal Allah. Namun umat Islam itu tidak boleh begitu saja mengabaikan ilmu-ilmu lainnya, karena tanpa ilmu umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat-umat lain di muka bumi. Jadi itulah tiga yang paling penting yang kita bahas dalam khutbah Jumat ini, karena bayangkan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumah yang warga yang meninggal itu, tiba-tiba ada ular yang melilit dan menggigitnya. Karena selama hidupnya itu dia tidak pernah sholat, nggak pernah bersedekah, nggak pernah menuntut ilmu. Jadi saking pentingnya ketiga hal ini, maka kita wajib melakukan ketiga hal ini.
Karena dari tiga hal ini ketika kita melakukan, kita akan bebas dari segala mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Mungkin dalam kesempatan kali ini, dalam khutbah Jumat ini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barak wa ma barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum wazkurullaha ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu tafnaun. Aqimis shalah. Sekian tugas yang saya buat untuk tugas khutbah kali ini. Apabila banyak tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.